Kalau takdir tanpa usaha itu namanya kata orang anu itu kayak bunuh diri gitu. Iya. Assalamualaikum Sobat Pasopati, kembali kita hadir di teman duduk kali ini One Step Closer dengan salah satu bintang tamu yang alhamdulillah pagi hari ini bersedia hadir ya bersama kita di Pasopati TV, dan kita akan membahas tentang beberapa berita yang belakangan hari ini sangat menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, terutama di untuk Bondowoso sekitarnya dan sekitarnya gitu ya. Dan pagi hari ini kita kedatangan salah satu perwakilan dari Dinas Kementerian Agama. Di sini ada Bapak Imam Huzaini. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Santi. Iya, selamat pagi Bapak Imam. Selamat datang di Pasopati TV. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kembali hadir bersama kami di Pasopati TV. Dan kali ini kita santai aja karena kita sedang berbincang-bincang tentang beberapa polemik yang belakangan hari ini sedang ramai sekali diperbincangkan masyarakat kita ya Bapak. Dan kita juga hadir kali ini dengan harapan yang sangat besar supaya bisa ikut andil dalam meluruskan nih apa sih yang sebenarnya benar dan yang sebenarnya justru membuat kita dalam keadaan yang kurang baik gitu ya, seperti pemikiran-pemikiran akhirnya salah gitu ya Bapak Imam. Nah, untuk tema apa sih yang mau dibahas Sobat Pasopati? Nah, kali ini kita akan membahas tentang tema yaitu tentang pengeras suara atau toa yang biasanya dipakai di musola dan di masjid oleh kita yang beragama Islam untuk mengumandangkan azan seperti itu ya, yang biasanya digunakan untuk mengaji, pengajian atau khutbah Jumat dan lain sebagainya dalam setiap kegiatan keagamaan kita seperti itu. Nah, baru-baru ini Sobat Pasopati memang ada berita yang cukup viral sekali bahwa Menteri Agama mengeluarkan surat edaran, yaitu surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 ya, tentang pedoman penggunaan pengerasan suara di masjid dan juga musola. Nah, sebetulnya surat edaran yang dikeluarkan adalah tentang pedoman penggunaan pengerasan suara di masjid dan juga musola ya. Namun ternyata berita yang beredar dan berkembang di masyarakat justru adalah tentang larangan azan seperti itu Bapak Imam G. Dan juga polemik tentang pada saat menjelaskan hal tersebut ya, surat edaran ini Menteri Agama juga melontarkan atau mengucapkan beberapa kata yang memang akhirnya menjadi perbincangan yang hangat sekali di tengah masyarakat seperti itu ya Bapak. Nah, di sini kita sudah menghadirkan khusus untuk Anda Sobat Pasopati agar kita juga lebih paham nih ternyata bagaimana sih duduk perkara sebetulnya dan tentang larangan azan dan pedoman penggunaan pengerasan suara itu ya yang benar seperti apa. Nah, ada langsung akan dijelaskan oleh Bapak Imam Huzaini selaku perwakilan langsung dari Dinas Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. Silakan. Terima kasih Mbak Santi. Ya, kami sebelumnya mengucapkan kita sudah berada di penghujung bulan Rajab ini Mbak Santi. Betul. Nah, sebentar lagi menghadapi bulan Syaban, kemudian juga akan memasuki bulan Ramadan. Nah, terkait dengan bulan-bulan yang sangat berguna bagi masyarakat utamanya umat Islam, ini bagaimana kita untuk menjaga situasi dan kondisi yang tetap kondusif Mbak Santi. Betul. Nah, untuk menjaga kondusif situasi yang kondusif ini, kita harus benar-benar bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan kita, sehingga kita dapat mengamalkan ilmu yang sudah kita peroleh dalam bulan-bulan yang akan kita hadapi ini. Nah, untuk itu
betul yang dikatakan oleh Pak Santi tadi, bahwa saat ini kita sedang mendengar hiruk pikuk dan kabar-kabar yang simpang siur Mbak Santi. Nah, oleh karena itu pertama mungkin kami jelaskan terlebih dahulu Mbak Santi, terkait dengan pengeras suara ini yang perlu digarisbawahi itu adalah tentang pengaturan pengeras suara, penggunaan pengeras suara. Jadi bukan pengaturan adannya, betul, jadi betul. Penggunaan pengeras suaranya. Itu yang perlu digarisbawahi. Ini yang perlu digarisbawahi terlebih dahulu, karena kalau adannya itu memang sudah qot'i itu, sudah jelas itu sudah kalau adannya. Nah, sekarang yang perlu digarisbawahi itu adalah penggunaan pengeras suaranya. Karena dalam kehidupan kita yang saat ini yang memang sudah sangat majemuk sekali. Betul. Nah, ini membutuhkan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kondusivitas, keharmonisan, keberimbangan yang ada di masyarakat. Betul. Karena sangat hegemoni sekali masyarakat kita. Iya, betul. Banyak sekali bermacam-macam budaya. Betul. Seperti itu ya, Bapak Imam, ya. Selain itu tentang SE ini juga sebetulnya diatur mulai sejak tahun 1978. Itu sudah ada pengaturan tentang penggunaan pengeras suara. Nah, kemudian tahun 2018 itu sudah diperbarui lagi, dan saat ini oleh Menteri Agama juga diperbarui lagi. Diperbarui kembali, menambahkan pasal-pasal tertentu. Betul. Dan saya salut kepada Menteri Agama itu Mbak Santi, karena beliau itu sangat cerdas untuk memviralkan tentang pengaturan penggunaan pengeras suara ini. Ya. Akhirnya jadi orang-orang tahu jadi semua gitu ya. Oleh karena itu penggunaan pengeras suara ini memang perlu diatur sedemikian rupa. Karena apa? Pengeras suara itu mau tidak mau itu juga akan menjadi alat syiar. Betul. Bagi umat Islam. Namun selain menjadi alat syiar, juga kita dibatasi oleh hal-hal yang umat Islam itu tidak boleh menyakiti orang lain. Betul. Umat Islam itu tidak boleh mengganggu orang lain. Nah, ini jadi seakan-akan ada dua hal yang bertentangan. Betul. Untuk mencari jalan tengah itu perlu pengaturan. Betul. Nah, itu Mbak Santi. Iya. Jadi akhirnya dikeluarkan SE Menak nomor 5 tahun 2002. Betul. Tentang pedoman penggunaan pengerasan suara di masjid dan musola. Nah, seperti yang Bapak Imam tadi sudah katakan ya, bahwa memang ternyata pedoman penggunaan pengerasan suara di masjid dan juga musola ini, Sobat Pasopati, sudah ada sejak 1978 bahkan ya. Dan disempurnakan dan disebarluaskan di tahun 2018 karena banyak sekali pertanyaan waktu itu. Dan di tahun 2022 diviralkan kembali oleh Bapak Menak ya. Betul. Dan sebetulnya poin-poinnya juga sebetulnya sama ya, di tahun 78 sampai 2018 pun isinya pun sama ya. Baru di tahun 2022 ini mengalami penambahan pasal. Nah, yang mau saya tanyakan nih Bapak Imam, apa saja sih poin-poin yang terkandung nih yang bisa, kalau dibaca semua mungkin terlalu panjang ya Bapak Imam ya, dan juga masyarakat juga mungkin tidak mungkin paham 100% gitu ya. Jadi mungkin bisa tidak diambilkan inti-intinya saja tentang aturan itu yang ada di keputusan dari pemerintah ya, peraturan dari pemerintah, baik di tahun 78, yang 2018, atau bahkan yang sudah diperbarui di tahun 2022 ini. Begini Mbak Santi, terkait dengan SE Menteri Agama nomor 5 tahun 2002 ini, secara garis besarnya adalah bagaimana kita itu
dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat itu sama-sama saling menjaga keharmonisan. Betul. Nah, ini intinya. Iya. Intinya ini. Lah, untuk menjaga keharmonisan ini diperlukan sebuah cara. Nah, cara inilah yang harus kita pahami bersama. Betul. Nah, dalam surat edaran Menteri Agama itu diantaranya adalah tentang bagaimana mengatur suara dari pengeras suara itu sendiri. Jadi suara yang keluar itu diatur sedemikian rupa jangan sampai suaranya itu bisa menyakiti orang lain. Betul, mengganggu kenyamanan orang lain. Iya, siap. Untuk tidak mengganggu bagaimana? Diusahakan kalau di dalam SE nomor 5 tahun 2002 itu maksimal itu 100 desibel. Iya, 100 desibel. 100 desibel itu sudah sangat keras sebetulnya ya. Iya, sudah sangat keras. Tapi kalau yang biasa terjadi di masyarakat itu antara 50-60 itu sudah keras itu. Ya. Apalagi 100 desibel itu sudah sangat keras. Maksimal sebetulnya. Untuk ukuran lapangan mungkin ya. Ukuran lapangan betul. Kalau di atas itu juga akan menjadi kedengarannya kurang elok itu. Iya. Iya, kedengarannya terlalu keras gitu ya, betul. Nah, ini yang mungkin pertama perlu kami sampaikan tentang pengaturan volume terkait dengan pengeras suara. Karena kalau jangankan orang lain, kita sendiri ya mendengar pengeras suara yang di atas rata-rata itu kadang-kala terdengar bunyi cuing 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 cuing. Nah, itu juga akan sangat mengganggu ya. Sehingga apa yang akan disampaikan lewat syiar itu tidak akan tercapai. Betul. Nah, intinya justru tidak terdengar. Betul. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Nah, yang kedua ini adalah terkait dengan suara yang akan keluar, bukan volumenya. Jadi, tapi suaranya, nada suaranya yang akan memegang mic, yang akan memegang betul. Nah, ini juga diatur di SE itu bagaimana suara itu menjadi enak didengar, elok terdengar. Itu kalau suaranya enak didengar, pelafatannya enak, itu akan mengundang daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Berarti muazzinnya, khotibnya, imamnya, ya itu juga perlu pelafatan yang sangat baik sehingga tujuan dari syiar itu sendiri akan tercapai dengan baik. Iya. Karena begini, sesuatu yang baik jika disampaikan dengan baik, insya Allah hasilnya baik. Seperti itu ya. Konsepnya begitu. Jadi memang sebetulnya intinya itu sobat-sobat ya yang diatur di SE Menak nomor 5 tahun 2022. Jadi sangat tegas sekali, tidak ada pelarangan adzan. Itu betul. Ya Bapak ya. Monggo bisa dilanjutkan Bapak. Jadi memang benar tidak ada pelarangan untuk adzan. Malah sangat dianjurkan. Betul. Karena memang kita tahu sobat-sobat ya, untuk Indonesia sendiri mayoritas warganya adalah warga Muslim gitu ya. Jadi kemungkinan untuk dan untuk pemerintah Indonesia sendiri juga mayoritas beragama Islam gitu ya. Jadi untuk melarang azan kayaknya itu bukan termasuk dalam peraturan yang dibahas di Menak nomor 5 gitu ya, di SI Menak nomor 5. Jadi yang dibahas adalah, kita tekankan sekali lagi, yang menjadi viral kemudian adalah memisahkan pengeras suara baik di dalam untuk dan luar masjid, seperti itu. Ada ya betul, Bapak? Ada. Nah itu
yang selanjutnya itu. Itu yang selanjutnya. Iya, yang selanjutnya. Berarti masih ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Silakan kalau begitu Bapak. Masih banyak ternyata. Masih banyak, iya. Iya. Nah, mengapa saya tekankan terkait dengan pengeras suara, volume dan suara yang keluar barusan, karena yang banyak didengar itu volume loudspeakernya, kemudian betul. Nada suaranya. Nah, itu yang banyak didengar. Betul. Nah, selanjutnya itu bagaimana pengaturan di luar masjid atau musala dan di dalam masjid atau musala. Nah, ini yang selanjutnya. Memang di dalam SE nomor 5 tahun 2002 itu ada pengaturan bagaimana pengeras suara itu ditujukan untuk keluar masjid dan juga ditujukan ke dalam masjid. Ini juga dalam rangka untuk menjaga kebersamaan dan keharmonisan sebetulnya. Pengeras suara itu ditujukan keluar itu dalam pelafatan untuk mengumandangkan adzan. Jadi adzan itu konteks tertentu itu ditujukan keluar. Iya, seperti adzan. Seperti adzan. Kemudian adzan itu ditujukan keluar. Kemudian sebelum adzan dan sesudah adzan itu juga dibatasi. Betul. Dibatasi beberapa menit itu sebelum adzan dan beberapa menit setelah adzan. Nah, itu juga dibatasi. Mengapa ada pembatasan seperti itu? Karena syiar Islam itu kalau terus menerus juga tidak baik rasanya. Sehari semalam memakai loudspeaker itu juga tidak bagus itu. Jadi yang keluar keluar. Jadi yang sedang-sedang aja. Yang sedang-sedang aja. Mengapa ada pembatasan seperti itu? Karena adzan itu kan dilantunkan 5 waktu sehari semalam, dan itu waktunya mulai dari pagi sampai pagi lagi. Iya kan ya? 24 jam. Lah, di masa kurun waktu 24 jam itu masyarakat sekarang itu dengan berbagai macam pekerjaan, berbagai macam kegiatan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang akan dijaga melalui SE Menteri Agama nomor 5 tahun 2002 ini. Sehingga tidak ada yang merasa terganggu. Betul. Jadi kerukunan, keharmonisan di sekitar itu sangat terjaga. Iya, itu betul. Yang dijaga ya Bapak Imam ya. Itu yang perlu pengaturan seperti itu. Jadi tidak ada kesalahpahaman, tidak ada. Jadi perlu aturan-aturan seperti ini sebetulnya untuk menyatukan yang berbeda-beda. Iya, betul. Memang banyak sekali perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat, karena kita bukan hanya 100 atau 200 orang sebetulnya ya, berjuta-juta orang hidup di Indonesia, dan kalau kita tidak punya peraturan seperti ini juga kayaknya akan hiruk pikuk sekali ya Bapak Imam ya. Iya betul. Baik, tadi ada memisahkan pengeras suara baik untuk di dalam maupun keluar ya. Untuk keluar masjid seperti azan atau zikir 5 menit sebelum dan sesudah azan. Nah, untuk yang ke dalam masjid sendiri. Untuk Bapak, yang ke dalam masjid ini dalam pelaksanaan sholatnya itu ke dalam. Kemudian apabila ada kajian-kajian itu di dalam. Ya, karena kalau kajian itu kan sifatnya hanya terbatas kepada jamaah yang ada di dalam masjid. Kecuali jamaahnya sampai keluar masjid. Nah, seperti ini bisa dalam acara besar, acara hari-hari besar itu kan ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah, ini perlu untuk pengaturan ke dalam dan keluar juga ya. Diatur sedemikian rupa sebetulnya ya. Jika masyarakat sebetulnya mau untuk mengakses, sebetulnya di Google banyak sekali sudah bisa diakses Sobat Pasopati ya, untuk peraturan dari Menak ini yang surat edaran dari Menak ini nomor 5 ya. Bahkan Tika tadi sudah juga
download sebelumnya, melihat sendiri peraturannya, walaupun memang agak banyak. Iya, betul. Agak panjang sekali gitu. Tetapi kalau kita sebetulnya mau sedikit meluangkan waktu ya, daripada kita termakan dengan apa namanya berita-berita yang kurang benar, seperti itu, tidak didasari dengan hal-hal yang benar, seperti itu ya. Karena kabar itu ada dua. Ya. Kabar yang betul dan kabar yang ada tambahannya dan pengurangannya. Betul sekali. Nah, untuk yang seperti Bapak Imam tadi sampaikan ya, itu terjadi pada Menteri Agama kita ya, pada Bapak Yakub, dan menjadi viral karena sepertinya seluruh wawancaranya yang mungkin tidak hanya itu saja poinnya, tetapi dipotong pada poin itu saja yang kemudian terangkat ke media sosial, sehingga membuat beberapa masyarakat resah dan sepertinya akhirnya salah paham dengan peraturan yang ada gitu ya. Tapi apa seperti Bapak Imam tadi katakan ya, akhirnya jadi viral gitu. Orang-orang akhirnya seperti apa sih peraturan menggunakan toa? Itulah hebatnya Menteri Agama itu. Nah, ya betul. Tapi akhirnya juga mendapatkan banyak sekali kecaman dan banyak sekali seperti dari berbagai kota itu seperti unjuk rasa, seperti memohon untuk meminta agar Bapak Yakub meminta maaf seperti itu. Nah, itu bagaimana Bapak untuk hal-hal seperti itu? Sebetulnya kalau kita mau membaca surat edarannya itu sebetulnya tidak ada masalah itu. Iya, sebetulnya. Tapi memang kadang-kala ya bukan orang lain, saya sendiri itu kadang-kala malas untuk membaca itu, apalagi banyak isinya, berlembar-lembar itu memang kelemahan kita sendiri. Betul. Nah, tapi dengan adanya berbagai macam sosialisasi, berbagai macam informasi yang betul, ya itu insya Allah hal-hal yang akan merugikan diri kita atau bahkan negara ini tidak akan terjadi mungkin, Mbak. Seperti itu ya. Untuk komentar dari Bapak Yakub sendiri nih, gimana Bapak Imam tentang Menteri Agama kita yang akhirnya harus melakukan klarifikasi nih, karena memang perbandingannya ya dianggap tidak seimbang seperti itu. Sebetulnya bukan tidak berimbang. Betul. Bukan tidak berimbang. Kalau kita amati apa yang disampaikan beliau itu, ada beberapa hal yang dibandingkan oleh beliau, tapi pembandingannya bukan adanya. Iya, betul. Jadi perbandingannya ini dengan kebisingannya. Iya. Nah, kebisingannya. Poin pentingnya. Yang perlu digarisbawahi ini. Betul. Jadi perbandingan yang disampaikan oleh beliau itu adalah terkait dengan kebisingannya. Perlu digarisbawahi. Iya. Bukan adanya. Bukan adanya. Tapi kebisingannya. Iya. Nah, kebisingannya ini beliau itu sampai membandingkan dengan bahkan 3 perbandingan ini. Betul. Yang pertama itu beliau membandingkan apabila di tiap masjid atau musola itu sama-sama membunyikan pengeras suara yang secara bersamaan dan suaranya nyaring. Nah, itu perbandingan pertama. Itu yang pertama. Iya. Nah, yang kedua itu bagaimana kalau kita hidup di lingkungan non muslim yang semuanya itu membunyikan loncengnya di tempat ibadahnya masing-masing secara bersamaan. Betul. Nah, ini. Jadi yang kedua, yang ketiga, yang lebih sederhana, yang lebih sederhana ini. Justru yang lebih sederhana ini ya. Yang kemudian menjadi polemik gitu betul. Ya. Sebetulnya ternyata kalau kita tidak malas melihat gitu. Jadi jangan melihat sepotong-sepotong sebetulnya. Kalau kita melihat dari awal hingga akhir untuk prosesi wawancara itu sebetulnya tidak mengarah ke situ. Tidak mengarah ke adanya. Betul. Jadi memang
memang netizen Indonesia terkenal seperti itu ya Bapak ya. Jadi memang Indonesia banyak kepala seperti itu. Jadi banyak pemikiran dan penafsiran yang kemudian akhirnya salah paham dan akhirnya keliru seperti itu. Tapi semuanya ada hikmahnya, Mbak. Betul. Ada hikmahnya karena Allah Ta'ala itu menciptakan alam semesta ini tidak ada yang sama, pasti berbeda. Betul. Nah, perbedaan itu bukan menjadikan kita kemudian bercerai-berai, tapi perbedaan itu akan menjadi indah jika disatukan. Nah, penyatuannya dengan SE nomor 5 tahun 2002. Jadi memang Sobat Pasopati sekali lagi ditekankan ya untuk hal-hal seperti itu ternyata sama sekali tidak benar ya. Jadi sebetulnya yang diatur adalah pedoman penggunaan pengerasan suaranya. Tapi hikmah yang bisa kita ambil adalah kita jadi tahu nih dan mau mencari tahu kayak seperti apa sih peraturan Menak nomor 5 itu gitu. Dan akhirnya kita bisa menularkan untuk keluarga di sekitar kita, lingkungan kita. Oh, jadi untuk pengeras suara yang kita punya di setiap musola, masjid itu peraturannya seperti ini, seperti itu ya. Dan perlu digarisbawahi nih Mbak Santi, SE nomor 5 tahun 2002 ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Direktur, Bapak Adib dan bahkan Sekretaris Jenderal DMI Pusat, nah itu mengatakan bahwa sifat dari SE ini adalah pembinaan. Jadi pembinaan itu bagaimana agar supaya kesadaran itu muncul. Betul. Kesadaran muncul. Kalau sudah kesadaran muncul, maka inti daripada syiar itu akan tercapai. Nah, ini sifat dari SE itu seperti itu. Iya, selain untuk memisahkan pengeras suara baik untuk dalam dan luar tadi ya yang baru di Menak nomor 5 nih. Ada juga volume pengeras suara yang juga diatur sesuai kebutuhan dan paling besar 100 desibel ya, yang ternyata untuk lingkungan kita biasanya berkisar antara 50 sampai 60 saja ya Bapak. Nah, kemudian yang mau saya tanyakan nih untuk hal-hal yang harus dihindari nih seperti untuk penggunaan toa dan lain sebagainya ya. Jadi kan mungkin masyarakat kita ya seperti ini, seperti ini, tapi tidak melihat secara rinci nih apa yang ada di dalam SE nomor 5 ini gitu ya. Adakah hal-hal yang menjadi poin penting yang menjadi catatan supaya tidak dilakukan pada saat menggunakan toa atau pengeras suara di musola? Ya. Yang terpenting itu seperti apa yang kami sampaikan tadi itu menjaga keharmonisan di lingkungan tersebut. Betul. Jadi keharmonisan itu penting untuk menjaga stabilitas lingkungan, bahkan stabilitas negara. Betul. Berpengaruh sekali. Berpengaruh sekali. Nah, terkait dengan pengeras suara itu tadi, ya bagaimana pihak takmir masjid atau musola itu bagaimana sebaik mungkin untuk menjaga pengeras suaranya itu oleh orang-orang yang ahli. Oleh orang-orang yang digunakan, dipercayakan kepada yang ahli. Kepada ahlinya. Itu, ya. Sehingga suaranya itu enaklah didengar gitu. Seperti itu ya. Dimaksimalkan juga ketika menggunakan pengeras suara dalam sudah kondisi yang ready ya. Nah, betul. Jadi tidak tes gitu. Seperti cek 1 2 3 seperti itu ya. Jadi itu juga diminimalkan, jangan sampai menggunakan untuk kalau bisa dicek pada saat yang ke dalam saja ya Bapak. Jadi untuk yang keluar jangan dihidupkan terlebih dahulu seperti itu. Nah, itu salah satu cara. Nah, ya itu salah satu caranya ya, karena memang perbedaan itu seperti yang Bapak Imam tadi sampaikan ya, sebetulnya indah kalau kita mau jadi satu, mau kita satukan. Pelangi itu indah karena macam-macam warna. Betul sekali. Nah, tadi kita sudah bahas ya Sobat Pasopati untuk perbedaan aturan lama dan baru sebetulnya hanya
pada 2 poin di awal tadi ya. Jadi volume pengeras suara yang diatur sekian desibel hingga memisahkan pengeras suara baik untuk dalam dan luar, serta untuk suara yang akan keluar seperti itu dipercayakan kepada orang-orang yang memang sudah ahlinya. Seperti itu. Nah, sementara nih Bapak Imam juga nih pertanyaan pribadi ya dari Dikan kayaknya. Karena penasaran. Nah, kita kan tahu bahwa zaman sekarang nih kayaknya semakin lama tiap lingkungan gitu ya, sekitar 10 rumah sudah ada musola. Nah, kemudian 10 rumah lagi ada musola sendiri. Nah, kemudian untuk masjid juga seperti itu ya. Kayaknya dalam satu desa bisa ada 6 sampai 7 masjid sekaligus seperti itu. Nah, untuk peraturan untuk hal-hal seperti itu adakah juga di Kementerian SE Menak ini seperti jarak masjid seperti itu atau jarak musola, karena mereka yang menggunakan toa seperti itu ya, sepertinya dalam satu masjid ada 7 dalam satu desa ada 7 masjid. Kemudian pada saat azan bersama-sama menggunakan, seperti itu adakah aturan yang mengatur untuk hal-hal seperti itu? Sebetulnya itu kan terkait dengan pendirian rumah ibadah. Oh gitu, berarti beda konteks lagi. Beda konteks, beda konteks. Karena terkait dengan pendirian rumah ibadahnya itu beda. Kalau SE ini kan hanya mengatur pengeras suaranya saja. Jadi beda konteks lagi ya. Beda konteks. Jadi memang itu beda. Tapi bisa dijawab nggak Bapak Imam bagaimana nih gitu? Karena memang kan kayaknya masih berhubungan gitu ya. Betul. Karena saut-sautan gitu ya. Nah, seperti itu. Memang dalam konsep pendirian ibadah itu untuk umat Islam, nah itu memang sudah dalam syariat juga sudah diatur itu. Sudah ada. Insya Allah sudah banyak yang paham terkait dengan bagaimana mendirikan rumah ibadah yang berdekatan itu. Itu sudah paham semua insya Allah, dan itu kalau sudah paham dan sadar, itu tidak akan membangun rumah ibadah yang berdekatan. Seperti itu ya. Jadi memang ternyata itu juga sudah diatur. Dalam agama Islam. Dalam agama Islam juga sudah ada. Intinya kembali lagi pada diri kita berarti Bapak ya. Mau mencari tahu atau tidak, dan mau sadar atau tidak. Seperti itu ya Bapak ya. Jadi kembali lagi ke manusianya sebetulnya. Karena memang akhir-akhir ini banyak sekali sebetulnya ya. Tapi memang walaupun banyak, tapi bisa kita dengar ya, walaupun azan berkumandang zuhur, meskipun ada mungkin di desa kita ada 4 atau 5 masjid, mereka akan saling bergantian seperti itu ya. Ya, terkait dengan adzan ini, kami mungkin juga akan menambahkan, Mbak. Baik, adzan ini kan waktunya sudah tertentu. Iya, betul, sudah ditentukan. Iya, sudah ditentukan. Nah, kami juga berharap bahkan memohon kepada para takmir masjid itu untuk menyamakan waktu atau jam masjid itu dengan waktu yang ada secara nasional. Dan jadwalnya juga mengikuti Kementerian Agama masing-masing di daerah masing-masing. Di daerah masing-masing, sehingga suara adzan itu nantinya akan kedengaran serempak, tidak akan ada di sini adzan, di sebelah sana masih mualik. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Betul. Nah, itu yang perlu kami himbau mungkin kepada masyarakat seperti itu. Kemudian terkait yang disampaikan oleh Mbak Santi tadi, sebelum adzan ini juga kan ada mu'alik. Nah, yang disampaikan tadi mu'alik. Nah, ini kan perekaman memakai kaset. Itu perekaman juga memakai kaset. Betul. Nah, ini juga dalam SE itu diatur bagaimana perekaman yang memakai kaset atau flash disk atau alat-alat untuk mengeluarkan suara itu
ini diusahakan sebaik mungkin juga. Sebaik mungkin iya. juga. Jadi tidak menyebabkan kebisingan iya, juga. Betul. Ya, artinya kalau sudah kata orang Madura itu kasetnya sudah seker-sekan, ada suara-suara sumbang, ini sebaiknya mungkin diganti dengan yang baru. Nah, itu tambahan poin ya Bapak ya. Itu juga ada ternyata di SE Menak kita nomor 5 tahun 2022. Jadi untuk Anda yang ikut lagi panas gitu ya, lagi khawatir istilahnya ya, bisa Anda buka untuk peraturan nomor 5 ya, surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. Silakan dibaca-baca di waktu senggang gitu ya, supaya hati Anda yang khawatir gitu ya bisa redam, khawatirnya jadi hilang gitu ya. Dan untuk polemik dengan Menteri Agama sendiri, dan beliaunya kayaknya sudah melakukan konferensi pers dan sudah melakukan klarifikasi ya Bapak ya, bahwa memang menjelaskan secara detail juga bahwa sebetulnya konsep wawancaranya tidak begitu ya. Ada hal-hal yang menjadi sambungan di belakang dan juga di depannya. Jadi untuk kita juga yang masih khawatir dengan hal seperti itu, mari kita coba lihat lagi dari awal hingga akhir dan sama-sama memikirkan apa sih yang terbaik dari ini semua gitu ya, daripada kita ikut membuat hal-hal yang benar-benar nantinya juga kita akan sesali sendiri gitu Bapak ya. Jadi lebih baik mari yang damai-damai saja, yang santai-santai saja seperti dia, karena memang pelangi itu indah karena bermacam-macam seperti itu. Oke, Sobat Pasopati, ya kita tinggalkan dulu untuk polemik TOA yang semakin hari semakin banyak sekali membuat kita khawatir ya. Tapi sekarang kita sudah menemukan titik terang nih di sini ya. Kalau Tika sih udah tidak khawatir ya, karena sudah sejak baca tadi SE nomor 5-nya sebetulnya jadi seperti ini. Kemungkinan itu hanya salah paham belaka seperti itu ya Bapak. Nah, kita akan memasuki nih sesuai dengan ucapan tadi Bapak Imam ya, bahwa kita sudah memasuki bulan-bulan menuju bulan suci Ramadan di tahun 2022 ini. Dan sementara kita tahu Sobat Pasopati bahwa kita nih sedang dalam masa pandemi yang kabarnya juga sudah memasuki gelombang ketiga serangan COVID yang varian Omikron seperti itu Bapak ya. Nah, juga banyak nih Sobat Pasopati yang juga kepengen tahu gitu, apakah Bapak ya untuk Ramadan di tahun 2022 ini untuk seperti pengaturan sholat Id, pengaturan sholat tarawih itu mengalami pembatasan seperti tahun-tahun sebelumnya, ataukah justru tahun ini mengalami kelonggaran seperti itu? Begini Mbak Santi, kita sebagai masyarakat Indonesia yang hidup di negara Indonesia, ini harus mengikuti apa yang dikatakan oleh ahlinya. Nah, ahlinya di sini terkait dengan pemerintah kita yang sudah banyak ahli tentang kesehatan. Kesehatan itu ahlinya sangat banyak. Dan beliau mengatakan bahwa pandemi kita sekarang meningkat sampai level yang sudah semakin tinggi ini. Terkait dengan hal itu, maka sebaiknya kita mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah. Seumpama dalam kegiatan Ramadan nanti itu pemerintah menetapkan bahwa Omikron ini sudah levelnya semakin tinggi, masyarakat harus menjaga diri dengan baik, waspada terhadap dirinya sendiri, menjaga dirinya sendiri, dan ada himbauan untuk tidak mengadakan kerumunan dan lain sebagainya. Maka itu sebaiknya kita ikuti saja. Karena kalau kita, khususnya saya sendiri, ini tidak tahu sama pandemi itu, tidak tahu.
tapi hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh ahlinya. Betul. Nah, kalau mengikuti ahlinya ini, insya Allah kita akan setidak-tidaknya itu akan terhindar dari apa yang terjadi gitu. Betul sekali. Ya walaupun kalau kita kalau melihat takdir, ya takdirnya seperti itu, tetap seperti itu. Tapi kan usahanya itu yang usahanya penting, ini yang penting. Betul. Kalau kata ahli usahanya harus demikian, maka kita harus mengikuti. Nah itu bukan kalau takdir tanpa usaha itu namanya kata orang itu kayak bunuh diri gitu. Iya. Iya, itu juga menjadi salah satu yang viral belakangan hari ini ya. Kenapa di saat mau kita mau melakukan, kita mau ada seperti hari besar seperti puasa ya, bulan suci puasa, bulan suci Ramadan, kemudian hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Iya, kenapa pandemi kembali naik? Iya. Kenapa justru di bulan-bulan itu, dan akhirnya seharusnya kita yang merayakan dengan euforia yang tinggi gitu ya, seperti bersalam-salaman seperti kalau hari raya itu kemudian iya seperti itu. Secara manusiawi kan kayak tidak menerima. Iya gitu. Seperti kita, kenapa harus begitu gitu ya. Dan ternyata memang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Iya betul. Ya memang Kemenak sendiri juga sampai saat ini juga belum turun untuk surat edarannya untuk itu sendiri ya Bapak ya. Ini masih berpedoman kepada edaran yang lama. Yang lama. Itu tapi tetap menjaga agar supaya itu terhindar dari virus Omikron ini. Jadi caranya ya menjaga jarak, memakai masker, tetap itu ya, tetap itu. Jadi masih tetap boleh untuk tarawih seperti itu ya. Namun tetap menjaga jarak dan prokes. Tapi kita masih menunggu edaran terbaru terkait dengan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Masih menunggu dari pusat. Masih menunggu dari pusat. Jadi kita sebagai warga juga ya sudah, kita ikuti saja. Iya, ikuti ahlinya. Betul, kita ikuti saja yang terbaik, karena seperti yang kita tahu ya Bapak ya, memang kemarin pemerintah bilang bahwa puncaknya akan terjadi di Februari dan akhir Februari, pertengahan dan sampai akhir gitu ya. Dan ternyata itu terjadi ya. Untuk Bondowoso sendiri luar biasa yang sakit ya beban dalam satu rumah. Sakit semua dalam satu desa, sakit semua. Nah itu juga menjadi hal-hal yang patut untuk dipertanyakan ya. Sebetulnya pemerintah sudah melakukan peringatan, sudah memberikan peringatan bahwa memang itu akan terjadi. Jadi itu juga salah satu mungkin yang bisa menjadi bahan pertimbangan kita gitu ya Pak ya, untuk ya sudah kita ikuti saja seperti itu. Karena beliau-beliau itu sudah ahli Mbak. Betul. Sama dengan kalau kita mau bertani, bercocok tanam. Betul. Kalau bukan ahlinya tidak kira ngerti gitu. Iya, bercocok tanam, tapi yang kita ikuti adalah pebisnis. Enggak nyambung ya Pak ya. Jadi kalau kita mau bercocok tanam maka kita harus mencari petani seperti itu ya. Jangan mencari dokter ya. Betul. Kalau kita mau tanya tentang kesehatan maka kita harus mencari dokter seperti itu ya. Itu poin pentingnya sobat ya. Dan memang jangan sampai kembali dengan berita-berita yang membuat simpang siur, kita kembali terprovokasi. Seperti itu ya Bapak. Memang sangat penting untuk, kalau dalam istilah agama itu tabayun itu Mbak. Betul. Tabayun itu bukan kepada orang lain. Kepada siapa berarti? Kepada siapa yang mengeluarkan statement seperti itu. Jadi langsung kepada yang bersangkutan. Langsung kepada yang bersangkutan. Jadi klarifikasinya langsung kepada yang bersangkutan. Bukan lewat jalur ke kanan ke kiri, bukan ya? Jadi lebih jelas gitu ya Bapak. Dan selain itu tabayun itu juga ada tata caranya. Betul. Nanti kalau kita mau tabayun kepada seseorang, ketika seseorang itu salah satu contoh ada di atas panggung,
kemudian kita mau tabayun, nah itu juga kurang elok. Ya. Jadi ada tata caranya ada sendiri tata caranya, juga, betul. ya sebetulnya sudah ada tahap-tahapnya gitu ya. Ada rel-relnya yang harus dilalui. Ada jalannya. Ada jalannya, betul. Seperti itu sahabat Pasopati ya. Jadi memang kita yakini saja ya bahwa pemerintah memang sudah melakukan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik gitu Bapak ya, untuk segala macam solusi masalah dan mencari solusi yang paling terbaik ya Bapak ya, untuk agar kita senyaman mungkin menjalani hari-hari besar yang akan kita lalui, termasuk juga nanti bulan-bulan Ramadan ya. Jadi kita tunggu saja Kementerian Agama, Bapak Menteri ya Bapak Yakut untuk mengeluarkan kembali aturan yang terbaru seputar dari pengaturan untuk bagaimana tata cara sholat tarawih yang benar dan juga selama di masa pandemi 2022 ini. Betul. Ya, Pak. Dan mungkin ada yang mau disampaikan nih untuk Bapak Imam sendiri secara pribadi nih kepada teman-teman kita sobat Pasopati. Bapak silakan, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai tambahan nih ya, selain penjelasan dan klarifikasi tadi yang sudah disampaikan kepada kita tentunya ya, silakan. Terima kasih sahabat Pasopati yang dimuliakan Allah. Mungkin kita kalau meniti kehidupan ini, setidak-tidaknya kita harus lebih hati-hati dalam menapaki kehidupan. Soalnya kehidupan itu semakin hari itu bukan tambah baik, tapi akan semakin banyak tantangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu sikap kehati-hatian kita itu akan insya Allah akan menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Luar biasa. Itu betul sekali Pak ya. Jadi memang Sobat Pasopati, kadang bibir lebih cepat berbicara daripada pikiran gitu ya. Jadi hati-hati itu nomor satu ya Bapak ya. Sebetulnya untuk di beberapa tahun belakangan ini ya seperti itu yang wajib kita lakukan. Sebetulnya bukan untuk siapa ya, untuk diri kita sendiri. Sebetulnya seperti itu. Jadi Sobat Pasopati, intisari nih hikmah seluruh yang sudah kita perbincangkan dari awal hingga akhir nih dengan Bapak Imam ya. Alhamdulillah sudah berkenan hadir. Kita bersyukur sekali ikut menjelaskan juga bahwa memang intinya adalah memang itu hanya pedoman penggunaan pengeras suara Sobat Pasopati. Jadi tidak ada sama sekali di situ peraturan yang memang mengatur azannya, bukan. Jadi pengeras suaranya, bagaimana pengeras suara itu menjadi alat untuk syiar yang baik gitu ya, karena sesuatu yang disampaikan dengan baik melalui cara yang baik, hasilnya juga pasti akan baik gitu ya. Dan untuk kita sendiri Sobat Pasopati dimanapun Anda berada, jadilah netizen yang baik juga ya. Jadi jangan malas untuk membaca informasi Sobat Pasopati. Memang benar ketika guru-guru di SD selalu bilang jangan malas membaca, seperti itu betul sekali Bapak Imam ya. Jadi seluruh informasi dipastikan dulu untuk dibaca sampai habis, jadi dimengerti sampai tuntas. Bukan hanya pada saat depannya saja, intronya saja, tengahnya saja, atau akhirnya saja. Jadi seluruhnya dari awal hingga akhir diusahakan untuk dimengerti secara tuntas. Dan jika ada yang tidak dimengerti, maka jalannya adalah tabayun. Betul ya Bapak. Nah kalau kita terlalu jauh nih untuk menyusul Bapak Yakub gitu ya, mau tabayun dan lain sebagainya. Nah mungkin kita bisa cari orang-orang yang ahli di sekitar kita ya Bapak, yang memang mungkin bisa menjadi penengah untuk hal-hal seperti itu. Jadi kita bisa bertabayun, bisa membicarakan semuanya secara baik-baik dulu, daripada kita langsung mengkonfirmasi informasi-informasi dari luar yang memang belum tentu benar dan belum tentu berdasar ya, dari mana ujungnya gitu. Karena memang akhir-akhir ini banyak sekali ya kejadian-kejadian yang akhirnya membuat kita
kurang sabar gitu ya, memang selain pandemi yang belum juga berakhir, minyak goreng yang langka ya, sekarang ada kasus ini juga. Jadi ya itu anggap saja itu sebagai roda kehidupan yang sedang berputar ya Bapak, betul. Ya kita jalani saja dengan baik, mengikuti alurnya juga yang sudah ditentukan juga dengan baik, cintai damai gitu ya Bapak ya, betul. Karena seperti yang sudah kita ulang-ulang dari tadi, pelangi itu lebih indah karena berbeda-beda warnanya ya. Terima kasih untuk Bapak Imam Huzaini ya, selaku perwakilan dari Dinas Kementerian Agama sudah berkenan hadir bersama kami Pasopati TV di podcast kami Teman Duduk One Step Closer kali ini bersama Dinas Kementerian Agama. Saya Aratika Santi pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, dan masih di One Step Closer kita tunggu selanjutnya dengan siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.